إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Kita lanjutkan ayolah ikhwah Sahih Muslimnya. Bab al-haya minal iman. Bab al-haya yaitu malu, minal iman termasuk bagian dari iman. Hadis nomor 30. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-imanu bid'un wa sab'un atau bid'un wa sittuna syu'bah fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anil tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Iman itu ada 70 atau 60 lebih cabang. Yang paling utama adalah ucapan la ilaha illallah. Dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan al-haya yaitu rasa malu itu syu'batun minal iman. Ya bagian atau cabang dari apa? Iman. Hadis ini sudah ya. Kita masuk hadis berikutnya nomor 31. An Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala kunna 'inda Imran ibn Husain fi rahthin wa fina Bushair ibn Ka'ab fahaddatsana Imran yawma idzin قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء خير كله أو قال الحياء كله خير فقال بشير ابن كعب إنا لا نجد في بعض الكتب أو الحكمة أن منه سكينة ووقارا لله تعالى ومنه ضعف فغضب عمران حتى احمرت عيناه وقال ألا أراني أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعارض فيه قال فأعاد عمران الحديث قال فأعاد بشير فغضب عمران فما زلنا نقول إنه منا أبا نجيد إنه لا بأس به. Dari Abu Qatadah, semoga Allah meridainya, ia berkata, kami pernah bersama Imran atau kami pernah berada di sisi Imran bin Husain, ia bersama beberapa orang. Dan di tengah-tengah kami ada Bushair bin Ka'ab. Lalu Imran membawakan hadis. Ia berkata Rasulullah SAW bersabda, al-haya'u khairun kulluh. Rasa malu itu baik seluruhnya. Atau al-haya'u kulluhu khair. Ya, atau rasa malu itu semuanya baik. Maka berkata Bushair bin Ka'ab, Inna la najidu fi ba'dil kutubi awil hikmah. Sesungguhnya kami mendapatkan pada sebagian kitab atau hikmah anna minhu sakinah wa waqaran lillahi ta'ala wa minhu dha'fun. Bahwasanya rasa malu itu ada yang
merupakan sakinah. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ada lagi rasa malu yang sifatnya lemah. Maka Imran pun marahlah. Sampai-sampai dua matanya merah. Lalu kemudian Imran berkata, apa kamu tidak melihat aku menyampaikan hadis dari Rasulullah SAW? Lalu kamu kemudian menentang hadis tersebut dengan yang kamu temukan dalam kitab atau hikmah. Lalu Imran pun kembali menyampaikan hadis tersebut, dan ternyata Busyair bin Ka'ab pun kembali mengulangi ucapannya. Maka ya, famazilna naqul, maka Imran pun marah sekali, sangat marah sekali. Dan kami terus mengatakan kepada Imran bin Husain, sahabat Nabi ini, ya sesungguhnya dia dari kita, wahai Abu Nujaid. Dia nggak apa-apa kok. Ya untuk meredakan kemarahan siapa? Imran. Hadis ini akhi, kita ambil faidah yang bisa kita petik dari hadis ini. Hadis ini menunjukkan yang pertama itu bahwa rasa malu itu semuanya baik. Karena Nabi SAW mengatakan al-haya'u khairun kullu. Rasa malu itu semua baik. Mungkin ada orang yang bertanya, bagaimana dengan orang yang malu, tapi malunya itu malah mencegah ia dari berbuat kebaikan? Misalnya ada orang yang malu ya untuk menuntut ilmu, ya karena merasa dirinya bodoh misalnya. Malu akhirnya untuk duduk di majelis taklim. Bukankah, apakah itu termasuk malu yang terpuji? Maka kata para ulama, itu bukan malu namanya. Itu namanya khawar. Dalam bahasa Arab itu apa? Khawar. Ya. Adapun haya itu biasanya yang selalu membawa kepada kebaikan. Haya itu biasanya yang selalu mencegah dari keburukan. Sedangkan kalau itu menyebabkan kita malah jatuh kepada keburukan atau menghalangi kita dari kebaikan, itu bukan haya. Tapi itu hakikatnya apa? Khawar, wa dha'fun, kelemahan. Ya. Di sini kita ambil faedah yang kedua ya akhi. Bahwa kata kullu ya dulu alal umum. Bahwa kata-kata kullu menunjukkan kepada umum. Kenapa? Karena di sini Imran bin Husain marah sekali kepada Busyair bin Ka'ab. Imran membawakan hadis Nabi mengatakan al-haya'u khairun kullu. Haya itu baik semuanya. Seluruhnya baik. Tapi apa kata Busyair? Kami mendapatkan dalam sebagian kitab atau hikmah bahwa malu itu ada yang baik, ada yang enggak baik. Ya, ada yang lemah. Maka Imran marah. Kenapa? Karena Nabi mengatakan haya itu semuanya baik. Tapi Busyair mengatakan haya itu ada yang baik, ada yang enggak. Maka Imran berhujjah ya dengan hadis bahwa hadis ini menunjukkan kepada umum. Tidak boleh dikhususkan kecuali oleh dalil. Tidak boleh hadis dikhususkan oleh perkataan ahli hikmah, perkataan siapapun dari selain ya wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Makanya kaidah usul fikih mengatakan bahwa dalil yang umum tidak boleh dikhususkan kecuali dengan dalil lagi.
Tidak, bukan dikhususkan oleh pendapat manusia, bukan. Nah ini ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Makanya sabda Nabi, kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu apa? Sesat. Itu maknanya umum. Semua. Maka orang yang mengatakan bid'ah ada dua, ada bid'ah yang sesat, ada bid'ah yang apa? Yang hasanah. Kita katakan ini jelas pembagian ini bertabrakan dengan hadis. Siapapun yang membaginya, hatta itu Imam Syafi'i. Ya, kalau bertabrakan ucapannya dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya tidak boleh diterima. Khotbah Islam, azani Allah wa iyyakum. Jadi ini ya, jadi kata kullu menunjukkan kepada makna apa? Umum, seluruhnya. Di sini kita ambil faedah ya akhal Islam yang kedua atau yang ketiga. Syiddatu tamasuki sahabah bis sunnah. Para sahabat itu sangat kuat sekali berpegang dengan sunnah. Ya, sampai-sampai ketika ada yang menentang hadis ya dengan pendapat, marah mereka. Sangat marah sekali. Dan demikian seharusnya kita ya. Ketika ada orang yang menentang hadis dengan pendapatnya, dengan akalnya, dengan ro'yunya, maka kita harus menunjukkan ketidakridhoan. Karena seakan-akan pendapat Nabi, ucapan Nabi SAW seakan-akan setara dengan pendapat manusia. Maka ya akhal Islam ya, mendahulukan pendapat siapapun di atas pendapat Rasulullah SAW itu termasuk pembatal amal. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, jangan kalian mengangkat suara kalian di atas suara Nabi, dan jangan sebagian kalian mengeraskan suaranya kepada Rasulullah seperti halnya sebagian mengeraskan kepada teman-temannya. Supaya apa, kata Allah? Supaya Allah tidak batalkan amalan kalian dalam keadaan kalian tidak merasa. Sehingga kata para ulama ya, kalau mengangkat suara saja di atas suara Nabi itu bisa membatalkan amal, maka mengangkat pendapat seseorang di atas pendapat Rasulullah SAW lebih layak untuk dibatalkan amalnya. Makanya sebagian salaf terdahulu berkata, thalathun, ya, la turfa'u biha al-a'mal. Ada 3 perkara yang membuat amal itu tidak diangkat kepada Allah, nggak diterima, la tuqbal. Ada 3 perkara yang membuat amal tidak diterima oleh Allah. Apa saja? Yang pertama kufur, yang kedua syirik, yang ketiga ra'yun. Lalu ditanya, apa maksudnya ra'yun? Ya, kata beliau, itu seseorang lebih mendahulukan ra'yu daripada apa? Wahyu. Lebih mendahulukan pendapat, akal dibandingkan apa? Dalil. Ya, berupa Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan bab minal iman husnul jiwar wa ikramud dhaif. Bab termasuk keimanan adalah bertetangga dengan baik dan memuliakan tamu. Hadis nomor 32, an Abi Shuraih al-Khuzai anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin ila jarih
Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Dari Abu Shuraih Al-Khuzai bahwasanya Nabi SAW bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat, hendaklah ia berbuat ihsan, berbuat baik kepada tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat, hendaklah ia memuliakan tamunya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat, hendaklah ia mengucapkan kata-kata yang baik atau diam. Di sini menunjukkan, akhi, ya, bahwa yang pertama, anna man ittasafa bisifatil karimah innama humul mu'minun billahi wal yaumil akhir. Orang-orang yang bersifat dengan akhlakul karimah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat saja. Makanya Rasulullah mengatakan, siapa orang yang beriman kepada Allah dan kehidupan apa? Akhirat. Artinya, ya, mereka-mereka yang melakukan perbuatan ini, ya, biasanya adalah orang yang beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat. Adapun orang yang tidak beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat atau kurang keimanannya, maka ya mereka tidak peduli. Maka Nabi mengatakan, siapa yang beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat, hendaklah ia berbuat baik kepada siapa? Tetangganya. Berarti apakah orang yang menyakiti tetangga tidak beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat? Kalau dia muslim bagaimana? Kita katakan itu menunjukkan kekurangan imannya. Sebab kalaulah imannya sempurna, dia tidak akan lakukan itu. Tapi ketika imannya kurang, ya, kurang keimanannya kepada Allah dan kehidupan akhirat, akhirnya dia apa? Melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan, akhi, ya, bahwa iman kepada Allah dan kehidupan akhirat itu sumber kekuatan, ya, untuk menaati Allah dan Rasulnya. Makanya Allah mengatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhira wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW suri tauladan yang baik. Allah mengatakan apa? Liman kana yarjullah. Tapi itu bagi siapa yang mengharapkan Allah dan kehidupan akhirat. Artinya, yang bisa menjadikan Rasulullah SAW sebagai suri tauladan yang baik itu hanyalah orang yang mengharapkan Allah dan kehidupan akhirat saja. Adapun orang yang mengharapkan dunia, nggak bisa. Ini sumber akal Islam. Ya. Maka dari itu, ya, akal Islam, ya, kewajiban kita adalah untuk terus, ya, menempa keimanan kita kepada Allah dan kehidupan akhirat. Jangan sampai dikikiskan oleh cinta dunia. Karena yang bisa menyebabkan keimanan kita kepada Allah dan kehidupan akhirat itu bisa lemah itu, Pak, cinta dunia. Ketika dunia lebih besar di hati kita, maka saat itulah harapan kita yang terbesar apa? Dunia. Sehingga akhirnya apa? Mengharapkan akhiratnya sedikit sekali. Sehingga berakibat apa? Berakibat beramal solehnya lemah sekali. Untuk meninggalkan kemungkaran pun juga lemah sekali. Ini akal Islam. Ini modal kita, ya, akhi, ya, untuk bisa beramal saleh, yaitu iman kepada Allah dan kehidupan akhirat. Nah, di sini kita ambil faidah wujubul ihsan ilal jar. Wajibnya berbuat ihsan kepada tetangga.
wajibnya berbuat ihsan kepada siapa? Tetangga. Dan haramnya menyakiti tetangga. Tetangga ini akal Islam, ya, orang yang terdekat dalam hidup kita, Pak. Kalau kita pergi safar, rumah kita titipin sama siapa? Ya, tetangga. Lah kalau misalnya kita mengganggu tetangga dan tetangga sudah tidak percaya lagi dengan tetangganya, wallahi akal Islam, kita tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Makanya kata Rasulullah SAW apa? Arba'un minas sa'adah. 4 perkara yang termasuk kebahagiaan. Apa 4 perkara itu? Yang pertama, zaujah salihah, istri yang salihat. Yang kedua, maskanun wasi, rumah tempat tinggal yang luas. Yang ketiga, markabun hani, ya, kendaraan yang nyaman. Yang keempat apa? Jarun salih, tetangga yang saleh, yang baik. Artinya kalau antum punya 4 ini, udah antum diberikan oleh Allah kebahagiaan. Tapi kalau antum punya tetangga yang nyebelin, suka ganggu dan yang lainnya, aduh, masya Allah. Iya, antum nggak bahagia, mendingan pindah sekalian. Iya. Maka dari itu Nabi SAW, Islam, ya akhi, menekankan sekali tentang berbuat baik kepada siapa? Tetangga. Dalam hadis yang mungkin antum sering mendengarnya tentang seorang wanita yang banyak sholat malamnya, banyak puasa sunnahnya, banyak sedekahnya, tapi si wanita ini menyakiti tetangga. Apa kata Rasulullah tentang wanita ini? Hiya min ahlin nar. Dia termasuk penduduk api neraka. Padahal sholat sunnahnya banyak. Padahal puasa sunnahnya rajin. Padahal sedekahnya masya Allah. Tapi gara-gara lisannya suka menyakiti tetangganya, Rasulullah tidak menganggap itu semuanya. Rasulullah mengatakan hiya min ahlin nar, dia termasuk penduduk api neraka. Subhanallah, akhal Islam, azani Allah wa iyyakum. Makanya ya akhi, ya penting, sangat penting untuk berbuat baik kepada siapa? Tetangga kita. Bagaimana berbuat baik? Apakah sebatas tidak menyakiti? Tidak cukup, kata para ulama. Kenapa Nabi mengatakan fal yuhsin? Hendaklah ia berbuat baik. Tapi bukan sebatas apa? Tidak menyakiti. Tapi juga berbuat apa? Ihsan. Bagaimana di antara perbuatan baik, berbuat baik kepada mereka? Ya, di antaranya memberi hadiah. Kalau kita masak, ya, dan tetangga kita mencium bau masakan kita, kita bagi. Dan tetangga yang paling dekat rumahnya sama kita, mereka yang paling berhak untuk kita kasih apa? Hadiah. Akhal Islam, azani Allah wa iyyakum. Nah, ini akal Islam. Jadi berbuat baik kepada tetangga hukumnya wajib. Kalau tetangga itu ada 3 ya. Yang pertama, tetangga muslim dan kerabat kita. Maka ini haknya 3. Yang pertama, hak sesama muslim. Yang kedua, hak sesama ketetanggaan. Dan yang ketiga, hak kekerabatan. Ya, tapi biasanya Pak, kalau saudara bertetangga suka sering ini Pak, berantem. Ya, kalau kakak beradik itu rumahnya deket-deketan, tetangga-tetanggaan sering berantem Pak. Makanya Umar bin Khattab menganjurkan karib kerabat itu supaya berjauhan tinggalnya. Karena kalau kata orang Indonesia, kalau deket tuh bau tai katanya. Kalau jauh baru apa? Wangi. Iya.
Kalau dia tetangga kita seorang muslim dan bukan kerabat, berarti ada dua hak. Hak sesama muslim dan hak tetangga. Kalau tetangga kita seorang kafir alias non muslim, berarti punya satu hak. Itu hak ketetanggaan. Iya. Walaupun dia orang kafir, iya, wajib tidak boleh mengganggu mereka. Saya waktu ke daerah Bekasi sana ya, ngisi kajian, salah seorang warga di situ cerita, kami di sini 100% muslim, Pak. Kemarin ada orang kafir yang ngontrak di sini, dekat sini. Wah, kita berpikir gimana caranya ngusir ya. Akhirnya tiap malam ya kami bikin berisik. Dan alhamdulillah berhasil, Pak. Berhasil. Kabur dia. Masya Allah. Begitu ya akhlak Islam. Ya, Islam gak pernah mengajarkan seperti itu. Walaupun dia non muslim, tetap dia punya hak ketetanggaan. Untuk tidak boleh disakiti dan kita berbuat baik kepada dia. Mungkin dia berhasil, dia pergi. Maka mungkin orang kafir ini pergi sambil semakin yakin bahwa memang orang Islam itu teroris semuanya. Iya. Semakin benci dia kepada Islam. Sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini kita ambil faedah ya akhwal Islam yang kedua, wujubu ikramil dhaif. Wajibnya menghormati apa? Tamu. Disebutkan dalam hadis bahwa wajibnya menghormati tamu itu 3 hari. Lebih dari 3 hari sunnah saja. Iya. Bagaimana cara menghormati tamu? Itu dengan menjamunya. Memberikan kepada dia makanan yang ada di rumah. Iya. Dan merupakan akhlak Islam di antara sifat yang baik yang dimiliki oleh orang-orang musyrikin Quraisy itu, Pak, yang ditetapkan oleh Islam. Orang-orang musyrikin Quraisy itu sangat menghormati tamu, Pak. Sangat menghormati tamu. Iya. Hadis ini juga menunjukkan ya akhlak Islam bahwa di antara sifat orang yang beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat yaitu alla yatakallam illa bima huwa yanfa'uh. Tidak berbicara kecuali yang bermanfaat. Makanya Nabi mengatakan apa? Hendaklah ia mengatakan yang baik atau apa? Diam. Ya karena ya akhwal Islam, orang yang terbiasa mengucapkan kata-kata yang tidak baik berat, Pak. Kata-kata ini, ucapan-ucapan kita ini ya, semua pasti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat. Ketika kita terbiasa mengucapkan kata-kata yang katakanlah bahwa itu tidak ada manfaatnya gitu, Pak. Itu akan menyeret kepada kata-kata yang tidak baik. Dan dosa lisan tuh rata-rata gede, Pak. Untuk melihat dosa lisan apa aja? Dusta. Dusta termasuk dosa besar tidak? Masuk. Ghibah. Termasuk dosa besar enggak, Pak? Namimah. Termasuk dosa besar tidak? Dosa besar. Menyakiti hati seorang muslim. Termasuk dosa besar tidak, Pak? Dosa besar. Berbicara tentang agama dengan kebodohan, dengan tanpa ilmu. Apalagi itu. Itu disebut oleh para ulama sebagai apa? Ya, pondasinya segala macam, sumber berbagai macam kesesatan. Artinya semua kesesatan sumbernya dari berbicara tanpa ilmu. Makanya ketika Allah menyebutkan berbagai macam kesesatan dalam surat Al-A'raf ayat 33, Allah mengakhiri dengan ucapan dan kamu berkata tanpa ilmu. Allah berfirman, Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan
wal ithma wal baghya bighairil haqqi wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Katakan, sesungguhnya yang diharamkan oleh Rabbku adalah fahisyah, yang tampak maupun yang tersembunyi, dan dosa, dan berbuat zalim di muka bumi dengan tanpa hak. Dan kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak pernah Allah turunkan ilmunya. Dan kamu berkata atas Allah dengan tanpa ilmu. Kata Ibnu Qayyim, Allah di sini memulai dari yang kecil dulu. Fahisyah, naik dosa, naik berbuat zalim dengan tanpa hak di muka bumi ini. Naik syirik, padahal syirik dosa yang paling besar. Tapi Allah tidak menutup ayat itu dengan syirik. Lalu Allah menutup ayat itu dengan firman-Nya apa? Dan kamu berkata atas Allah dengan tanpa ilmu. Kata para ulama, kenapa? Li'annahu umdatud dhalal. Karena berkata atas Allah tanpa ilmu itu sumber berbagai macam kesesatan. Munculnya syirik gara-gara berkata tanpa ilmu. Munculnya bid'ah gara-gara berkata tanpa ilmu. Munculnya berbagai macam kesesatan akibat berkata tanpa ilmu dalam agama ini. Makanya hati-hati akhi, dosa lisan ini ngeri. Ya. Maka Nabi SAW mengingatkan, siapa yang beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat, hendaklah ia mengucapkan yang baik. Makanya Imam Syafi'i mengatakan, man arada an yatakallam falyufakkir. Ya. Siapa yang ingin berbicara, pikirkanlah terlebih dahulu. Kira-kira yang diucapkan ini dosa apa enggak? Iya. Jangan kita ini, Pak, lisan kita ini ya adanya di depan hati kita. Artinya semua yang ada di pikiran langsung kita ucapkan tanpa kita pikirkan dulu. Kewajiban kita adalah berpikir dulu, baru kemudian berbicara. Kita masuk bab la yadkhulul jannah man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Bab tidak akan masuk surga, tidak masuk surga orang yang tetangganya merasa tidak aman ya dari gangguannya. Hadis 33 an Abi Hurairah anna Rasulullah SAW qala la yadkhulul jannata man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Rasulullah SAW sabda, tidak masuk surga orang yang tetangganya merasa tidak aman dari bawa'iqahu. Bawa'iq itu jamak dari ba'iqah. Ba'iqah itu artinya al-ghailah, ad-dahiyah, artinya gangguan. Ya, ganggu. Di sini menunjukkan akhi ancaman orang yang suka mengganggu tetangga dengan dengan apapun juga, baik dengan ucapan ataupun perbuatan. Ya, pelakunya terancam dia masuk neraka. Ataupun sabda Nabi tidak masuk surga, apakah artinya tidak masuk surga sama sekali? Tentu tidak. Ya, kata para ulama, maksudnya kalau dia muslim, dia tidak akan masuk surga ya secara langsung, tapi diadab dulu. Baru nanti setelah dosanya habis, baru kemudian dimasukkan ke dalam apa? Surga, kecuali kalau Allah maafkan dia. Iya. Ini menunjukkan akhul Islam. Tapi kalau dia punya keyakinan halal hukumnya, dan dia menganggap bahwa menyakiti tetangga itu boleh-boleh saja halal, maka ini bisa menyebabkan pelakunya murtad dari agama Islam. Kenapa? Karena dia sudah menentang Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya melarang menyakiti tetangga. Dia mengatakan gak masalah.
silahkan sakiti tetangga. Ini ya akal Islam termasuk menentang Allah dan Rasulnya, kufur. Ya, kalau dia punya keyakinan seperti itu bisa mati, ya. Kemudian ia mati maka dia tidak masuk surga sama sekali. Na'udzubillah. Kita masuk ke bab selanjutnya, bab minal iman taghyirul munkar bil yadi wal lisani wal qalbi. Bab termasuk iman adalah mengubah kemungkaran, baik dengan tangan atau dengan lisan dan hati. Hadis nomor 34. Dari Tariq bin Shihab qal, awwalu man bada'a bil khutbah yawm al-'id qabla as-salah Marwan. فقام إليه رجل فقال الصلاة قبل الخطبة فقال قد ترك ما هنالك فقال أبو سعيد أما هذا فقد قضى ما عليه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع fabiqalbih wa dzalika adhaful iman. Tariq bin Shihab berkata, orang yang pertama kali memulai khutbah dulu sebelum sholat di hari raya, ya, adalah Marwan. Artinya Marwanlah yang mengubahnya, Pak. Kadang-kadang kalau sholat id itu harusnya sholat dulu baru apa? Khutbah. Nah, Marwan bin Al-Hakam ini yang sebagai gubernur kota Madinah saat itu, yang mengubahnya. Jadi khutbah dulu baru apa? Sholat. Gara-garanya apa? Karena memang ya penduduk Madinah banyak yang nggak suka sama dia. Akhirnya apa yang terjadi? Ketika khutbah, pada pergi. Nah, Marwan mikir, ya udahlah khutbah aja dulu biar mereka nggak pergi. Iya. Faqama ilaihi rajulun, maka lalu seorang laki-laki berdirilah, yaitu Abu Sa'id Al-Khudri, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala as-salatu qabla al-khutbah. Salat dulu baru khutbah. Ya, Abu Sa'id mengingatkan siapa? Marwan, bahwa yang sunnah itu adalah sholat dulu baru apa? Khutbah, bukan khutbah dulu. Faqala qad turika ma hunalik. Kata Marwan, sungguh telah ditinggalkan apa yang ada di sana. Maksudnya, ya kalau khutbah dulu, kalau sholat dulu baru khutbah, orang-orang pada pergi. Ya, nggak ada yang mau dengerin. Maka Abu Sa'id berkata, amma hadza faqad qadha ma alaih. Adapun ini, maka sungguh ia telah qadha alaih. Sesuatu yang telah yang disebutkan oleh para ulama, maksudnya ini kesalahan Marwan juga. Kenapa orang-orang sampai tidak mau mendengarkan apa? Ya, ceramahnya, khutbahnya. Ya. Lalu Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu membawakan hadis. Sebagian ulama mengatakan maksud Abu Sa'id adalah bahwa orang ini yang mengingkari tersebut telah melaksanakan tugasnya. Maka aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, kata Abu Sa'id, man ra'a minkum mungkaran, siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, hendaklah ia mengubah dengan apa? Tangannya. Fa illam yastati fa bilisanih, dan jika ia tidak mampu hendaklah ubah dengan apa? Lisannya. Fa illam yastati fa biqalbi, kalau tidak mampu ubahlah dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman, dan itu adalah selemah-lemahnya apa? Iman. Di sini akhi kita ambil faidah. Yang pertama,
Bahwa yang sunnah adalah memulai sholat baru kemudian apa? Khutbah dalam hari raya. Dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidun. Dan itu yang kemudian menjadi ijma' para ulama seluruhnya. Faedah yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwa mendengarkan khutbah hari raya itu tidak wajib. Berbeda dengan mendengarkan khutbah Jumat. Iya. Oleh karena itu sebagian ulama seperti Syekh Albani mengatakan bahwa hukum khutbah hari raya berbeda dengan hukum khutbah apa? Jumat. Sebab kalau khutbah Jumat wajib didengarkan. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan, man massal hasa faqad lagha. Siapa yang ketika imam khutbah kemudian ia main-mainin kerikil, sungguh ia telah berbuat sia-sia. Ya, artinya tidak ada Jumat untuknya. Dia tidak dapat pahala apa? Jumat. Itu menunjukkan wajib. Tapi kalau untuk mendengarkan khutbah hari raya itu hukumnya apa? Sunnah. Kenapa? Karena ya di sini disebutkan bahwa orang-orang pada pergi nggak mau dengerin. Dan itu tidak diingkari oleh para sahabat. Berarti itu menunjukkan hukumnya apa? Sunnah. Dan para ulama juga mengatakan itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Nah, di sini kita ambil faedah yang ketiga. Nah, di sini Pak dijadikan dalil oleh sebagian orang Khawarij bolehnya mengingkari penguasa terang-terangan. Bolehnya menguasai penguasa terang-terangan di hadapan apa? Orang. Kenapa? Karena Abu Sa'id mengingkari Marwan itu terang-terangan di depan orang semuanya. Ya. Waktu itu kan Marwan khutbah dulu, baru apa? Sholat. Pas Marwan mau naik, ditarik dalam hadis yang lain itu. Sama Abu Sa'id ditarik. Kata Abu Sa'id apa? Sholat dulu. Baru apa? Khutbah. Perbuatan kamu salah, tidak sesuai dengan sunnah. Akhirnya kata mereka, apa ini menunjukkan boleh mengingkari penguasa di hadapan secara terang-terangan. Kita katakan, akhi, pertama, telah ada hadis yang sahih larangan menasihati penguasa secara terang-terangan. Itu yang dikeluarkan Imam Ahmad dalam musnadnya. Dan ia mempunyai beberapa jalan yang saling menguatkan. Nabi SAW sabda, man arada an yunasih lidhi sultan, fala yubdihi alaniyah. Siapa yang ingin menasihati penguasa, maka jangan terang-terangan. Wal ya'khudh biyadih wal yakhlubih. Hendaklah ia ambil tangannya, nasihati antara ia dan dia saja. Wa in qabila, kalau nasihatnya diterima, alhamdulillah. Wa illa, kalau nasihatnya tidak diterima, faqad adda alladhi alaih. Sungguh ia sudah melaksanakan tugas. Ya. Maka tentu hadis tidak bisa ditolak oleh perbuatan siapa? Sahabat. Hadis tidak bisa ditolak oleh perbuatan siapa? Sahabat. Ya. Yang kedua, kita katakan bahwa Abu Sa'id harus segera mengingatkan. Karena kalau diundur menasihati saat itu, ya, akan hilang waktunya. Di mana saat itu Marwan memulai khutbah dulu baru apa? Sholat. Ketika Marwan mau naik langsung diingatkan sama Abu Sa'id. Dalam rangka seorang ulama mengingatkan seorang amir untuk mengajarkan dia kepada yang sunnah. Bahwa yang sunnah itu sholat dulu baru apa? Ya khutbah. Dan ini tidak menimbulkan mudarat yang lebih besar. Adapun kemudian bawa masa, demo, dan yang lainnya. Apalagi berteriak-teriak, mengucapkan kata-kata kotor, dan yang lainnya, apa manfaat? Ya. Maka yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Musa
untuk menasihati Fir'aun gimana caranya, Pak? Idhaba ila Fir'auna innahu tagha. Pergilah kalian berdua. Berdua aja. Siapa itu? Nabi Musa dan Harun. Kepada Fir'aun. Innahu tagha, dia sudah melampaui batas. Faqula lahu qawlan layyina. Ucapkan kepada keduanya dengan kata-kata yang lemah lembut. La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Mudah-mudahan dia mau ingat atau takut. Bayangkan sekelas Fir'aun, Pak, yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Kelas Fir'aun, Pak, yang kita tahu bagaimana kesesatan Fir'aun. Semua kita sepakat bagaimana Fir'aun. Ternyata Allah menyuruh Nabi Musa dan Nabi Harun ya untuk langsung ketemu sama siapa? Fir'aun. Menasihati Fir'aun. Nggak bawa-bawa masa, nggak demo ataupun yang lain. Ya. Kemudian apa? Ucapkan kata-kata yang lemah lembut, Masya Allah. Sama Fir'aun suruh lemah lembut, bayangin Pak. Gimana kalau ternyata pemimpinnya masih Muslim? Terkadang Pak, emosi itu mengalahkan dalil. Ya. Katanya apa? Terang-terangan aja nggak didengar, apalagi sembunyi-sembunyi rahasia. Kita katakan, akhi, kamu itu mengucapkan dengan emosi. Ya, kewajiban kita adalah dahulukan dalil dan kesampingkan emosi kita. Yakinilah bahwasanya yang Rasulullah ajarkan itu yang terbaik, insya Allah. Karena Rasulullah tidak pernah berbicara dari hawa nafsu. Ya. Kalau kita yakin Rasulullah tidak pernah berbicara dari hawa nafsu, maka kewajiban kita ya sudah. Jalankan seperti yang Rasulullah SAW perintahkan kepada kita. Ya. Di sini akhi kita ambil faidah selanjutnya, yaitu tentang wajibnya beramar ma'ruf nahi mungkar. Wajibnya orang yang melihat kemungkaran untuk mengingkari. Jadi kalau kita melihat kemungkaran wajib mengingkari, Pak. Wajib, tapi cara mengingkarinya sesuai dengan kemampuan. Ya. Rasulullah mengatakan siapa yang melihat kemungkaran hendaklah ia ubah dengan apa? Tangannya. Siapa yang boleh mengubah dengan tangan, Pak? Kata para ulama, yaitu mereka yang punya kekuasaan. Mereka yang punya apa? Kekuasaan. Antum sebagai camat, antum sebagai gubernur, ya antum yang punya kekuasaan, maka antum boleh mengubah dengan tangan. Adapun kalau kita nggak punya kekuasaan, kita ubah dengan tangan, berantem adanya, Pak. Ya, dan itu tentunya mudaratnya jauh lebih besar. Ya. Kalau tidak mampu, tidak punya kekuasaan, maka dengan lisan. Dengan apa? Lisan. Untuk menyampaikan hujah dan dalil. Enggak bisa juga, maka dengan apa? Hati. Artinya hati kita panas ngelihatnya, mengingkarinya. Kalau ternyata enggak juga hati, enggak mengingkari juga, nah itu kita bahaya, Pak. Bahaya. Antum kalau ngelihat kita ini, Pak, ya, karena sudah terbiasa ngelihat kemungkaran, hati kita sudah tidak mengingkari. Iya kan? Betul. Contoh saja, antum tiap hari ngelihat perempuan nggak pakai jilbab, itu kan harusnya hati kita mengingkari. Tapi kan udah biasa tiap hari, biasa-biasa aja. Padahal mengingkari kemungkaran dengan hati itu ya selemah-lemahnya iman, kata Rasulullah SAW. Ya, subhanallah khal Islam. Dan insya Allah kita lanjutkan lagi tentang amar ma'ruf nahi mungkar pada
pertemuan yang akan datang. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.